Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan praktek kerja kayu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk jurusan teknik sipil. Mata kuliah praktek kerja kayu memberikan pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan alat-alat tangan perkayuan dan mesin kayu untuk membuat sambungan dan hubungan kayu, serta merangkainya dalam suatu objek pekerjaan. Jadi, untuk video kali ini, kita akan fokus pada materi mengenai jenis sambungan balok kayu. Adapun tujuan yang akan dicapai, diantaranya memiliki pemahaman mengenai berbagai sambungan kayu, khususnya mengenai sambungan balok kayu. 2. Dapat membedakan macam sambungan dari balok kayu berdasarkan fungsinya, lalu mengetahui variasi dari jenis sambungan balok kayu secara lebih luas. Kita masuk bagian pertama, yaitu sambungan kayu. Sambungan kayu merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi kayu yang bertujuan untuk menyambungkan dua atau lebih kayu menjadi suatu kesatuan yang kompleks. Berikut ini beberapa contoh dari jenis sambungan kayu yang ada. Selanjutnya, kita masuk ke syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyambungan kayu. Yang pertama, sambungan harus dibuat sederhana dan kuat. 2. Harus selalu memperhatikan jenis dari sifat kayu. 3. Sambungan harus didesain dan dibuat supaya tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja. 4. Hasil sambungan haruslah sesuai dengan bentuk dan ukuran dari jenis sambungan kayu yang direncanakan. Langkah pengerjaan sambungan kayu dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat sambungan kayu. Yang kedua, tentukan jenis sambungan kayu yang akan dikerjakan. Buat atau siapkan gambar dari jenis sambungan tersebut sebagai acuan kita atau membantu memudahkan kita dalam pembuatan sambungan kayu. 3. Setelah selesai, mulailah lukis bentuk sambungan pada balok kayu sesuai gambar kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya, menggunakan alat perusut dan pensil. 4. Setelah selesai melukis pada balok kayu, mulailah memahat bagian yang sudah dilukis menggunakan perusut dan pensil tadi menggunakan alat pahat sesuai bentuk dari jenis sambungan kayu yang akan dibuat. 5. Gunakan klem untuk membantu menahan balok kayu agar tetap stabil saat memahat balok kayu. 6. Setelah selesai proses memahat, kemudian kontrol kelurusan, kerataan, dan kerapatan sambungan yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis sambungan kayu. Sambungan kayu terdiri dari sambungan balok dan sambungan papan. Untuk jenis-jenis sambungan balok dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk klasifikasi yang pertama, yaitu sambungan balok arah memanjang atau horizontal. Untuk jenis ini yang pertama, yaitu ada sambungan bibir lurus. Sambungan ini dibuat dengan memotong ujung kayu berbentuk pola seperti huruf L, dan sambungan ini biasanya digunakan pada susunan kayu yang semua permukaannya tertutup atau terbendung seperti balok merplat. Selanjutnya, sambungan bibir lurus berkait. Sambungan bibir lurus berkait merupakan jenis sambungan bibir lurus, hanya saja ada tambahan atau tonjolan kecil di bagian ujung sambungannya. Sama dengan sambungan bibir lurus, untuk penggunaan sambungan ini memiliki fungsi yang sama dengan sambungan bibir lurus. Lalu, ada sambungan bibir lurus mulut ikan. Sambungan bibir lurus mulut ikan merupakan jenis sambungan yang sama dengan bibir lurus biasa, hanya saja pada bagian ujungnya membentuk segitiga tumpul. Lalu, ada sambungan bibir lurus mulut ikan berkait. Sambungan ini sama dengan sambungan bibir lurus mulut ikan biasa, hanya saja pada bagian ujungnya terdapat tonjolan kecil atau kait. Sambungan bibir lurus mulut ikan biasa maupun berkait biasanya digunakan untuk menyambungkan balok kayu ke arah memanjang. Lalu ada sambungan bibir miring. Bentuk sambungan pada bibir miring hampir sama dengan sambungan bibir lurus biasa, hanya saja bagian yang datar pada sambungan bibir lurus biasa dibuat dalam bentuk miring. Biasanya, sering kita jumpai pada kayu kuda-kuda atap, gording atap, kayu balok lantai, atau kayu balok kip. Selanjutnya, sambungan bibir miring berkait. Sambungan ini memiliki bentuk yang sama dengan sambungan bibir miring. Bedanya, pada sambungan ini sengaja diberikan tonjolan kecil atau kait pada bagian ujung sambungannya. Biasanya, sering dijumpai juga pada kayu kuda-kuda atap, gording atap, kayu balok lantai, dan kayu balok kip. Masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu sambungan balok arah memanjang atau vertikal. Untuk klasifikasi dari sambungan tiang ini, yang pertama ada sambungan purus lurus. Sambungan ini merupakan sambungan yang dibuat dengan membuat lubang atau alur dan kunci atau purs pada masing-masing ujung sambungannya. Yang kedua,
Sambungan purus lurus mulut ikan. Sambungan ini sama dengan sambungan purus lurus, hanya saja pada bagian ujung sambungan membentuk segitiga tumpul. Sambungan purus lurus biasa maupun purus lurus mulut ikan biasanya digunakan untuk menyambungkan balok kayu pada arah vertikal. Selanjutnya ada sambungan purus miring. Bentuk sambungan ini hampir sama seperti sambungan purus lurus biasa. Hanya saja, bagian yang datar pada sambungan ini dibuat miring. Sama seperti purus lurus, sambungan ini digunakan untuk menyambungkan balok kayu pada konstruksi tiang. Selanjutnya, sambungan purus miring dada mulut ikan. Sambungan ini sama dengan sambungan purus miring, hanya saja pada bagian ujung sambungan membentuk segitiga tumpul. Sambungan ini juga biasa digunakan untuk menyambungkan balok kayu pada konstruksi tiang. Jenis selanjutnya yaitu ada sambungan takikan lurus. Sambungan takikan lurus merupakan sambungan yang dibuat dengan bentuk hampir menyerupai sambungan bibir lurus. Hanya saja, sambungan ini digunakan untuk menyambungkan balok kayu yang disusun tegak ke atas seperti tiang-tiang tinggi yang digunakan sebagai penahan. Selanjutnya, ada sambungan takikan lurus rangkap. Sambungan takikan lurus rangkap merupakan sambungan yang dibuat dengan membuat lubang atau alur dan kunci atau purus pada masing-masing ujung balok kayunya. Dalam pembuatan lubang pada sambungan ini, bagian lubang dibuat pada bagian samping ujung kayu. Biasanya juga digunakan pada konstruksi tiang. Jenis selanjutnya ada sambungan takikan miring. Bentuk sambungan ini hampir sama seperti sambungan takikan lurus biasa. Hanya saja, bagian yang datar pada sambungan takikan miring dibuat miring dengan menyambungkan sudut tumpul pada kedua ujung balok kayunya. Jenis selanjutnya ada sambungan takikan miring rangkap. Berbeda dengan sambungan takikan lurus rangkap, bagian datar pada sambungan ini dibuat miring. Sama dengan sambungan takikan miring biasanya, sambungan ini digunakan untuk menyambungkan balok kayu arah memanjang pada konstruksi tiang. Lalu ada sambungan takikan lurus dada mulut ikan. Sambungan ini sama dengan sambungan bibir lurus dada mulut ikan, hanya saja sambungan ini digunakan pada konstruksi tiang. Lalu ada sambungan takikan miring dada mulut ikan. Sambungan ini sama dengan sambungan bibir miring dada mulut ikan, hanya saja sambungan ini juga digunakan pada konstruksi tiang. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui banyak variasi dari jenis sambungan balok memanjang yang bisa digunakan pada konstruksi bangunan hingga furnitur. Dengan mengetahui berbagai jenis sambungan balok ini, kita dapat mengkreasikan sambungan yang akan kita pakai pada saat melakukan pekerjaan kayu tanpa hanya terpaku pada satu ataupun dua sambungan saja. Oke semuanya, mungkin sekian penjelasan kami pada sambungan balok arah memanjang ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.